Selamat pagi Ibu dosen Saferi Yohana MA yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Prodi Teknik Lingkungan. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan kebudayaan Papua yang mencakup Papua Barat dan Papua Timur, mulai dari adat istiadat, alat musik, serta rumah adat Papua itu sendiri. Di sini, kami akan menjelaskan kepada kalian beberapa kebudayaan Papua yang mencakup Papua Barat dan Papua Timur. Kebudayaan tersebut, yang pertama, ada adat istiadat. Adat istiadat merupakan sistem norma atau tata kelakuan yang tumbuh, berkembang, dan dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat secara turun-temurun, sehingga integrasinya menjadi kuat yang diiringi oleh pola perilaku masyarakat. Apa saja sih adat istiadat yang ada di Papua? Yang pertama, ada tradisi bakar batu. Tradisi bakar batu adalah sebuah tradisi yang penting bagi seluruh penduduk asli Papua. Tradisi bakar batu bermakna sebagai bentuk rasa syukur dan ajang silaturahmi antar warga sekampung. Acara bakar batu biasanya diadakan pada saat ada kelahiran, perkawinan adat, penobatan kepala suku, dan pengumpulan prajurit perang. Tradisi bakar batu biasanya dilakukan oleh suku asli Papua yang tinggal di pedalaman, seperti di Lembah Baliem, Panayai, Nabire Pegunungan Bintang, dan lain-lain. Nama dari pesta adat ini berbeda-beda di setiap daerahnya. Di suku Paniyai, tradisi bakar batu disebut dengan Gapia. Di Wamena disebut dengan Kit Oba Isogoa, sedangkan di Jayawijaya disebut dengan Barapen. Disebut dengan tradisi bakar batu karena memang benar-benar batu dibakar hingga panas. Fungsi batu yang panas adalah untuk mematangkan daging, ubi, dan sayur-sayuran yang beralaskan daun pisang yang akan menjadi santapan seluruh warga pada acara yang sedang berlangsung. Yang kedua, tradisi potong jari. Tradisi potong jari adalah tradisi yang dilakukan oleh suku Dani di Papua. Suku Dani adalah suku yang mendiami Lembah Baliem. Tradisi potong jari pada suku Dani sudah ada sejak zaman dahulu dan masih dilaksanakan hingga sekarang. Tradisi potong jari menyimbolkan suatu kerukunan, kesatuan, dan kekuatan yang berasal dari dalam diri seorang manusia maupun di dalam sebuah keluarga. Keluarga adalah tumpuan paling berharga yang dimiliki oleh seorang manusia. Jari dipercaya menyimbolkan keberadaan dan fungsi dari sebuah keluarga itu sendiri. Sehingga tradisi potong jari dilakukan ketika seseorang kehilangan salah satu anggota keluarga atau sanak saudara seperti suami, istri, anak, adik, dan kakak untuk selamanya. Pada suku Dani, kesedihan dan rasa duka cita akibat kemalangan, juga kehilangan salah satu anggota keluarga, tidak hanya diapresiasikan dengan menangis, namun juga dengan memotong jari. Yang ketiga, ada tradisi tato. Tradisi tato dilakukan oleh suku Moi atau suku Malamoi. Tato adalah tradisi yang menghias diri dengan membuat tato bermotif khas pada tubuh. Motif khas pada tato suku Moi dulunya diperkenalkan oleh seseorang imigran yang berprofesi sebagai penutur Austronesia dari Asia yang datang ke wilayah Sorong pada zaman Neolitik. Motif tato yang digunakan suku Moi berupa geometris atau semacam garis-garis melingkar yang dilengkapi dengan titik-titik segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan dengan rapi. Tato dibuat dengan cara mencelupkan duri pohon sagu atau tulang ikan pada campuran arang halus yang disebut dengan yakibi dan juga loum atau getah pohon. Tradisi tanam sasi. Tradisi tanam sasi adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di daerah timur Indonesia, seperti Maluku dan Papua. Sasi adalah tradisi yang biasanya dilakukan untuk menjaga sumber daya alam.
Sasi juga dikenal sebagai cara pengelolaan sumber daya alam di desa-desa pesisir Papua. Sampai sekarang, upacara tanam sasi masih sering dilakukan. Jika Anda ke daerah timur, maka Anda bisa melihat beberapa pohon itu ditandai dengan tulisan sasi, yang dimana artinya Anda itu tidak diperbolehkan untuk mengambil apapun yang ada di daerah sekitar tulisan sasi tersebut. Kemudian ada tradisi pembuatan tifa menggunakan darah. Tifa adalah sebuah alat musik khas wilayah Indonesia Timur, Papua, dan Maluku. Tifa bentuknya menyerupai gendang, terbuat dari kayu yang dilubangi pada bagian tengahnya dan juga dilapisi kulit binatang. Tifa memiliki beberapa jenis dan bentuk, diantaranya ada tifa jekir, ada tifa dasar, ada tifa potong, dan ada tifa bas. Dalam pembuatannya, biasanya menggunakan lem untuk merekatkan beberapa bagian. Namun, untuk di daerah Papua sendiri, ada tradisi pembuatan tifa dengan menggunakan darah manusia. Darah tersebut berfungsi sebagai lem. Dengan menggunakan darah, tifa dipercaya akan menjadi lebih kuat dan lebih awet. Yang ketiga ada rumah adat. Rumah adat merupakan rumah yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi dan tanpa atau dikit sekali mengalami perubahan. Apa aja sih rumah adat yang ada di Papua? Yang pertama ada rumah Honai. Rumah adat Papua yang paling sering muncul di buku pelajaran adalah rumah Honai, yang dihuni oleh suku Dani. Dinding bangunan ini membentuk lingkaran yang terbuat dari kayu-kayu kuat dan tersusun sejajar. Biasanya rumah Honai hanya dilengkapi oleh satu pintu tanpa jendela dengan ketinggian 2,5 meter dan lebar 5 meter. Atap rumah Honai terbuat dari tumpukan daun sagu, jerami, dan ilalang yang uniknya membentuk kerucut tumpul. Hal ini bertujuan untuk membuat rumah tetap hangat serta mencegah air hujan langsung turun masuk ke rumah. Sesuai namanya, Honai memiliki arti khusus. Hun berarti laki-laki, serta Ai berarti rumah. Maka tidak heran bahwa rumah ini khusus untuk laki-laki, terutama yang sudah dewasa. Rumah ini kosong tanpa perabotan, jadi saat tamu datang mereka akan duduk di lantai jerami bersama tuan rumah. Ini merupakan salah satu bentuk kebersamaan dan kekeluargaan masyarakat Papua. Selain itu, rumah kecil ini bisa memuat 5-6 orang di dalamnya. Biasanya rumah ini berada di pegunungan Papua yang berhawa dingin. Semakin sempit dan semakin banyak penghuni di dalam rumah, maka akan semakin baik dalam menangkal hawa dingin. Untuk semakin menambah kehangatan, setiap rumah juga terdapat tempat pembakaran api unggun. Yang kedua adalah rumah Kariwari. Rumah Kariwari merupakan rumah adat Papua yang didiami oleh suku Tobate Enggros. Rumah adat ini memiliki bentuk atap segi 8 yang bertingkat 3 dan dipercaya mampu menjaga rumah dari cuaca dingin, terutama saat angin kencang. Lantai pertama berfungsi sebagai tempat untuk melatih para remaja laki-laki agar siap menjadi laki-laki dewasa yang bertanggung jawab, terampil, dan kuat. Lantai kedua berfungsi sebagai tempat pertemuan para kepala adat untuk membicarakan hal penting. Sedangkan lantai ketiga khusus untuk menjadi tempat sembahyang kepada Tuhan dan leluhur. Selain itu, bentuk atap rumah Kariwari juga melambangkan kedekatan dengan Sang Pencipta atau dengan leluhur yang sudah mendahului mereka. Tidak heran bila rumah Kariwari sering menjadi tempat pendidikan dan ibadah. Yang kedua ada alat musik. Alat musik merupakan suatu instrumen yang dibuat atau dimodifikasi untuk tujuan menghasilkan musik. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang memproduksi suara dan dengan cara tertentu bisa diatur oleh musisi dapat disebut sebagai alat musik. Walaupun demikian, istilah ini umumnya diperuntukkan bagi alat yang khusus ditunjukkan untuk musik. Bidang ilmu yang mempelajari alat musik disebut organologi. Apa saja sih alat musik yang ada di Papua? Yuk kita cari tahu. Yang pertama ada tifa. Tifa terbuat dari kulit dan kayu, memiliki bentuk yang menyerupai kendang. Tifa termasuk ke dalam alat musik membranofon. Alat musik membranofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari membran berbahan kulit binatang atau bahan imitasi kulit lainnya.
tifa akan berbunyi ketika membran atau kulit bergetar. Cara memainkan tifa yakni dipukul dengan telapak tangan. Biasanya tangan kiri memegang tifa dan tangan kanan digunakan untuk memukul dan menepuknya. Yang kedua ada alat musik pikon. Pikon kerap digunakan oleh suku Dani Papua untuk hiburan dan menghilangkan penat. Pikon terbuat dari bambu, panjangnya sekitar 5,2 cm. Di bagian tengahnya dilekatkan lidi penggetar dan seutas tali sehingga menghasilkan variasi bunyi. Cara memainkan pikon yakni dengan meniup bagian tengah dari bambu yang telah diberi lubang sembari menalik. Rumah adat yang ketiga yaitu Rumah Ceu. Suku Asmat terkenal memiliki banyak anggota suku. Tidak heran bila rumah adat suku Asmat atau yang dikenal dengan sebutan Ceu memiliki bentuk yang besar dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 10 meter. Biasanya rumah adat ini memanfaatkan akar-akar rotan pilihan untuk menyatukan kayu pondasi rumah. Rumah adat Ceu juga sering disebut sebagai rumah bujang karena hanya boleh ditinggali laki-laki yang belum menikah. Anak laki-laki yang belum berumur 10 tahun dan wanita tidak boleh masuk ke dalamnya. Nah, rumah adat Ceu akan menjadi tempat bagi para bujang untuk belajar dari para senior atau lelaki yang sudah menikah. Mereka biasanya berlatih mengenai keterampilan dan pendidikan seperti menari dan memainkan musik. Tidak hanya itu, rumah adat ini juga menjadi tempat musyawarah tentang kehidupan warga suku, upacara adat, perselisihan, dan masih banyak lagi. Rumah adat yang keempat yaitu Rumah Ebey. Rumah adat Ebey merupakan kebalikan dari Rumah Honai karena dibuat khusus untuk wanita suku Dani. Anak laki-laki kecil boleh tinggal di sini hanya sampai mereka beranjak menjadi laki-laki dewasa yang siap pindah ke Rumah Honai. Ebey berartikan tubuh perempuan yang memiliki filosofi sebagai tubuh kehidupan bagi semua orang sebelum lahir ke dunia. Makanya, Rumah Ebey menjadi tempat belajar menjadi istri dan ibu yang baik bagi perempuan yang beranjak dewasa dan siap menikah. Di rumah ini mereka belajar menjahit, memasak, membuat kerajinan tangan, dan lainnya. Rumah Honai dan Ebey memiliki bentuk yang serupa, yaitu membentuk lingkaran. Makna dari kedua rumah ini adalah satu kesatuan dan sehati dalam pemikiran yang sama. Rumah adat ini juga menjadi simbol harkat dan martabat bagi suku Dani. Rumah adat yang kelima yaitu Rumah Hunila. Rumah adat suku Dani lainnya adalah Rumah Hunila. Bangunan rumah ini memiliki bentuk panjang dan lebih luas dari rumah adat lainnya. Rumah adat ini banyak digunakan untuk menyimpan berbagai peralatan masak dan bahan makanan. Biasanya Rumah Hunila menjadi dapur umum bersama antara beberapa Rumah Honai dan Ebey untuk melakukan produksi makanan untuk seluruh rumah. Bahan makanan yang sering mereka olah adalah sagu dan ubi. Setelah matang, mereka akan mengantarkannya kepada keluarga masing-masing dan pilamo atau laki-laki dewasa. Jadi itu tadi kebudayaan di Papua mulai dari adat istiadatnya, alat musiknya, dan rumah adatnya. Semoga video ini dapat menambah wawasan mengenai kebudayaan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak Ibu telah menonton video kami. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih.